Sebenarnya yang terpenting bukan kepandaianmu menghilang, Wirat, tapi suasana alam ketika kau menghilang itu yang harus kamu cermati. Karena di sanalah aku akan bersembunyi. Benar, Guru. Dan yang lebih penting lagi, aku akan berlatih menggunakan ajian rengka gunung di dalam alam halimun itu. Ya, betul. Bagus, bagus. Jadi Angling Dharma tidak bisa lari dari kejaran ajianmu. Sebetulnya, alam halimun itu sama dengan alam nyata. Hanya saja bedanya berkebalikan, baik warna dan bentuknya. Yang cembung menjadi cekung, yang putih menjadi hitam, yang merah menjadi hijau, yang terang menjadi gelap, yang gelap menjadi terang. Nah, itulah sebenarnya alam halimun. Rasanya saya hanya bisa menyarankan kamu berdua untuk mempelajari lebih tekun kitab pusaka negeri atas awan ini. Saya yakin kalian akan mampu meladeni ilmu apapun. Tapi bagaimana menghadapi Abicaraka yang menurut Eyang memiliki aji halimun? Ayo, kita tanya kepada Paman Krodanala. Dia pasti paham. Sebenarnya akan lebih sempurna kalau menghadapi ajian halimun juga dengan ilmu halimun. Sayang saya tidak menguasai ilmu itu. Tapi mungkin dengan ilmu yang pernah saya pelajari akan ada manfaatnya. Paman, kami tetap bertekad untuk membuat perhitungan dengan Abicaraka. Lanjutkan, Paman. Pada dasarnya, tidak ada orang yang bisa menghilang dari Mayapada ini. Keterbatasan mata kita menembus lapisan-lapisan di mana orang yang menggunakan ajian halimun itu bersembunyi. Membuat kita tidak mampu melihatnya. Dengan serbuk tertentu, nanti akan saya berikan catatan bahan-bahan yang harus ditumbuk halus. Antara lain yang saya ingat, serbuk tembaga, batu kapur, dan lumut batu gua. Dan masih ada beberapa campuran yang lain. Kalau serbuk campuran itu ditebarkan ke udara, mata kita akan mampu melihat sosok orang yang menggunakan aji halimun itu. Meski agak samar-samar. Kita bisa menyerang bayangan itu, Paman? Tentu. Karena bayangan itu adalah wujud asli dia sendiri yang menyelinap di balik lapisan udara. Kalau begitu, kami berdua akan segera mencari tempat persembunyian Abicaraka, Paman. Tempatnya sangat jauh, Chandrika. Dia tinggal di Gua Buaya Tidur, di hutan belantara pegunungan Halimun. Jauh. Pegang, Yunda. Eyang, selagi dia masih ada di kolong langit, dia pasti akan kami temukan. Iya, tapi kamu masih muda. Eyang. Terus terang, saya masih mencemaskan kemungkinan Sudawirat akan muncul lagi di Malapati. Betul, Gusti. Kalau kamu menjadi Sudawirat, apa yang akan kamu lakukan atas kekalahanmu itu? Saya kurang mengerti maksud Gusti Patih. Tentu tidak akan mengurungkan niatmu untuk membunuh musuhmu, bukan, Dewa? Sementara kendalanya, musuhmu memiliki ajian halimun. Apa yang akan kamu lakukan, Dewa? Saya akan mencari guru yang menguasai ajian halimun. Lalu saya akan mempelajari ajian itu. Ya, itu yang kumaksud. Jadi maksud Gusti Patih, Sudawirat akan datang kemari lagi setelah dia memiliki ajian halimun. Betul. Dan itu benar-benar mengerikan. Karena tidak ada lagi tameng untuk melindungi diri dari serangan ajian rengka Gunung Liwa. Iya. Bagaimanapun Gusti Prabu Angling Dharma harus bisa menangkalnya. Harus ada cara lain untuk bisa menghindar dari serangan ilmu rengka gunung yang sangat berbahaya itu, Gusti Patih. Iya. Sebenarnya saya sudah mempunyai pikiran ke arah sana. Tapi terus terang sampai saat ini, saya belum mendapatkan jurus lain yang mampu menangkal rengka gunung. Memakai miang bambu ataupun barang lain yang mampu mengganggu pemusatan pikiran dia, sifatnya masih untung-untungan.
Iya. Yang lebih menyulitkan kita kalau Durgandini ikut bersama dengan dia. Maaf, Gusti Pati. Biarkan hamba mencoba untuk menghadapi dia. Sekarang aku menuntut janji kalian untuk membunuh Angling Dharma. Aku sudah Wirat. Karena aku ingin merobek dada Raja Busuk itu dan mengambil jantungnya untuk makanan burung-burungku. Tua bangka, kutu kurap, banyak sekali kau bicara. Kami akan melunasi janji kami. Jangan takut. Kamu pasti ikut. Kita ramai-ramai akan merencah-rencah Raja Malwapati itu berikut dengan kutu-kutunya. Kenapa Kakang lebih mementingkan memburu Sudawirat daripada memburu manusia busuk yang telah membunuh orang tua kita? Saya pasti akan menyelesaikan pembalasan itu, adikku. Tetapi saat ini, tetap saya lebih mencemaskan bahaya yang ditimbulkan oleh pendekar muda itu. Kami akan segera menyusul Kakang Aditya ke Malwapati. Iya. Jika tugas kami sudah selesai. Hati-hati Amaranila, Chandrika Dewi. Ya. Kakang, kenapa Kakang tidak mengikuti Ken Amaranila dan Chandrika dulu? Baru ke Malwapati. Kakang tidak khawatir kalau Mpu Abicaraka akan mengalahkannya, kemudian menyiksa kedua adik Kakang? Saya yakin mereka akan mampu menyelesaikan tukang sihir tua itu. Terus terang, saat ini saya sangat mencemaskan keselamatan Suliwa dan Gusti Prabu Angling Dharma. Ayo, Tantri. Ayo. Kalian tahu kemana arah ke Gua Buaya Tidur? Apa? Kisanak tanya siapa? Apa kupingmu budek? Dia menyebut kalian, artinya ya kalian semua goblok. Kami tanya, kemana arah Gua Buaya Tidur? Dengar tidak? Kisanak bertanya, tapi sama sekali tidak punya sopan santun. Kakek-kakek macam apa Kisanak? Rupanya dia menginginkan sopan santun. Hajar! Boleh juga jurus-jurus Ayu ini. Gendroyono, drop!
Berapa kali aku bilang, kalau mau gunakan suling saktimu, kasih tanda dulu, goblok. Oh, iya. Aku lupa, Brangas. Kurang ajar. Brangas, ini gara-gara kamu. Baru sekali ini aku melihat jurus yang begitu aneh. Tampaknya gemulai, tapi beban pukulannya benar-benar luar biasa. Jenderal Yana, tinggalkan gadis itu. Kita harus segera menemui Durgandini. Tidak usah, Yunda. Kelihatannya mereka bukan pendekar baik-baik. Mungkin mereka mau menjebak kita. Siapa kalian? Desa ini pasti akan diobrak-abrik oleh kedua iblis itu. Kalian tahu siapa mereka? Aki, kami hanya menolong pemuda-pemuda yang disakiti oleh kedua pendekar itu. Kami tidak perlu tahu siapa mereka. Mereka itu Ki Brangas Waja alias Ki Legawa. Dan satunya adalah Ki Genderayana. Mereka pendekar aliran jahat yang tidak segan-segan menghabisi satu kampung kalau berani menentang kehendaknya. Bagaimana sampai kamu bikin ribut dengan dua pendekar itu? Maaf, Ki. Mereka mau bertanya, tapi sangat tidak sopan. Terus terang, kami tersinggung. Waktu kami bentak, tiba-tiba mereka menyerang dan menghajar kami. Mereka tanya apa? Gua buaya tidur, Ki. Gua buaya tidur? Betul, Ki. Iya, Ki. Aneh. 3 pekan yang lalu Nyai Durgandini dan Kang Sadewa mengantar sepasang pendekar muda juga mau ke sana. Sepasang pendekar muda itu pasti sudah wirat. Saya yakin mereka ada hubungan dengan pembunuh Bopo dan Biung, Yunda. Jadi, bagaimana? Kalau mereka bergabung, kita berdua tidak ada arti apa-apa. Jadi... Maaf, Nini. Nini berdua sebenarnya orang mana? Kami pengembara, Ki. Oh ya, maaf kami mau tanya. Arah negeri Malwapati kemana? Wah, masih jauh sekali, Nini. Nini mesti ke arah utara-barat. Ke sana. Kita benar-benar mau ke Malwapati, Yunda? Iya, Kakang Aditya harus segera diberitahu bahwa Abicaraka juga ikut bergabung dengan pendekar muda musuhnya itu. Masalahnya, kemana jalan menuju ke Malwapati itu? Ke kiri atau ke kanan? Kita ke kanan, Yunda. Kok kamu yakin? Itu sudah petunjuk dari Dewata. Ya, 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 ya. Kutu cacing, kenapa kalian menyusul ke sini? Saya punya firasat. Lebih baik kita selalu bersama, Nyai. Kita kan sudah bertekad bulat untuk membunuh Angling Dharma. Betul. Kelihatannya kita harus membantu Sudawirat untuk menghadapi Senopati dan Tumenggung Malwapati itu, terutama Batik Madri.
supaya dia tidak terganggu melawan Angling Dharma. Iya, Guru. Saya ingin sekali menghabisi Prabu Angling Dharma dengan tangan saya sendiri. Wah, bagus, bagus. Ayo, ayo. Bobo hilang. Bobo tidak hilang. Ilmu tadi itu namanya ilmu Hanitu sana sini. Artinya hantu yang cepat bergerak. Berarti Bobo jadi hantu. Hanitu itu cuma sebutan. Karena kecepatan jurusnya begitu tinggi sekali. Sehingga membuat kesan menghilang seperti hantu. Tapi sebenarnya tidak. Tapi tadi hilang. Beberapa hari ini saya lihat Kanda Prabu sibuk membongkar kitab-kitab lama dan berlatih ilmu kanuragan. Maafkan Kanda Sekarwangi. Musuh yang Kanda hadapi kali ini benar-benar sangat luar biasa. Kanda Batik Madrim dan Suliwa mencemaskan keselamatan Kanda. Mereka khawatir kalau Sudawirat juga mempelajari ilmu Halimun. Artinya Kanda tidak memiliki ilmu pamungkas untuk menangkalnya. Saya lihat ilmu yang tadi baru Kanda lakukan hampir sama dengan ilmu Halimun. Sama-sama ilmu menghilang. Beda. Ilmu Halimun bisa ditembus kalau musuh juga memiliki ilmu menghilang. Karena masuk di alam yang sama. Tapi ilmu Hanitu sana sini tidak bisa ditembus dengan ilmu Halimun dan tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Oh. Kalau Angling menjadi raja harus punya ilmu seperti Romo. Seorang Prabu sebaiknya memang harus memiliki ilmu yang linui. Dia harus cerdas, harus mampu menghadapi segala gangguan yang meresahkan rakyatnya, tapi juga harus bijak dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Raja juga harus memahami ilmu dagang, ilmu pertanian, dan sebagainya. Meskipun dia memiliki para rakrian yang memang betul-betul ahli dalam setiap bidangnya. Yang ini bagus. Tolong diangkat ember ini. Iya, ayo. Sebelah sana ya. Coba yang di sebelah. Boleh, Mbak Yu. Lama. Ayo. Pecelnya 2, Mbak Yu. Iya. Ada lontong, Yu? Ada. Jangan lupa ya disimpan ya. Ih, apa-apaan sih? Maaf. Maaf ya, maaf. Bongo? Kamu? Tahu-tahu pada justru kemarin. Mana Kakang Suliwango? Ada. Ayo makan. Belum. Ayo makan. Lapar. Ayolah. Ayo. Kasih lagi. Angling Dharma.
Kakimu sudah sembuh sama sekali, Aditya. Obatmu benar-benar mujarab, Liwa. Iya, tapi sisanya harus kamu minum terus. Iya. Saya merasa gelisah sekali setelah kalian pergi. Ingin rasanya segera menyusul kemari. Sudah Wirat pernah datang kemari, Liwa? Iya. 2 kali mereka mengacau di Malawapati bertiga dengan pria mitra. Yang pertama mereka kalah, lalu diampuni oleh Gusti Prabu Angling Darma. Kenapa? Mungkin Gusti Prabu bermaksud memancing kemunculan Durgandini dan kawan-kawannya. Wah. Membiarkan pendekar kejam itu tetap bebas. Sama seperti membiarkan ular sendok bebas berkeliaran di bilik kita. Sebenarnya, saya juga kurang setuju. Terbukti setelah beberapa hari mereka kembali dan mengacau Kutaraja. Untung saya berhasil mengacaukan Aji Rengka Gunungnya waktu melawan Gusti Pati Batik Madrim. Hah? Gusti Batik Madrim? Iya. Lantas? Dia terluka dalam oleh pukulan Gusti Pati Batik Madrim. Tapi seseorang datang menyelamatkannya. Saya yakin itu Durgandini. Setiap kali ku dengar nama iblis betina itu, darahku seperti mendidih. Dia masih punya hutang nyawa atas Galuh dan Empu Masura. Kalau kalian tidak keberatan, kami berdua ingin tinggal di sini beberapa hari. Karena Sudah Wirat juga punya hutang kepada saya. Saya kira tidak ada masalah. Saya bisa minta izin kepada Gusti Prabu Angling Darma. Di sini masih banyak bilik yang kosong. Tapi kami harus tidur terpisah. Makanya Tuan dan Nini cepat-cepat menikah. Jadi tidak ada tirai penghalang. Bongo? Tidak jerawatan. Jangan ikut campur kamu, Ngoh. Tapi minta izin dulu sama Tuan Aji Santa di Kalinggapura. Iya, rencananya nanti pulang dari sini. Tuan, untung kaki Tuan tidak dipotong sampai di sini. Percuma jadi suami. Nakal kamu ya? Oh, dasar. Sekali-sekali, bagaimana kalau kita bekerja memakai rencana? Selama ini kan kita selalu gerabak-gerubuk dan akhirnya murad-marid berantakan. Seperti waktu kita melawan orang-orang Kalinggapura dulu. Leleh, orang-orang sakti macam kita yang penting tindakan. Selanjutnya cuma masalah untung-untungan. Kalau nasib baik ya kita menang. Kalau lagi apes ya kalah. Itu saja kok repot. Yang bikin repot, cara berpikir sepertinya ini. Selalu menggampangkan masalah. Buat apa masalah dipersulit? Hidup itu cari yang gampang. Kalau kamu memang punya rencana, bicarakan saja. Apa? Nyai, kita harus menentukan apakah mau menyerang langsung ke Malawapati atau membuat kekacauan demi kekacauan dulu di sana terus menghilang. Setelah mereka kita buat kebingungan, nah baru kemudian kita menyerang habis-habisan. Sebaiknya kita pancing orang-orang sakti Malawapati itu keluar dari kota raja. Saya kira hutan daerah sini cukup bagus. Kalau kita bertarung di kota raja, pasti banyak prajurit yang ikut-ikutan bikin recok. Nah, di sini kita habisi mereka satu demi satu. Waktunya siang atau malam? Siang, kalau bisa besok. Begini, Nyai. Bagaimana kalau lusa saja? Besok kita gunakan untuk penjajagan. Gendrayana dan Abicaraka mengamati dulu keadaan kota. Mereka tidak terlalu dikenal oleh orang-orang Angling Darma. Besok baru kita jalankan rencana kita. Kita bikin kacau kota itu. Guru, kenapa tidak besok saja? Aku sendiri yang langsung menantang Angling Darma dan Batik Madrim seperti dulu. Aku yakin kali ini Angling Darma akan bertekuk lutut dengan tubuh yang hancur. Tidak usah, Wirat. Kamu dan aku di sini saja. Kita sama-sama menghabisi Angling Darma dan patihnya dengan ajian kita. Juga si Suliwa. Saya sudah tidak sabar, Guru. Kali ini harus sabar. Supaya kita tidak gagal lagi seperti kemarin, ya. Nyai, beri kesempatan saya untuk melampiaskan dendam saya kepada Angling Darma, Nyai. Kamu boleh ikut mencacah tubuhnya setelah kami berhasil menghancurkannya. Dendam kami lebih tinggi daripada kamu, tukang sihir.
Saya perlu jantung raja itu untuk makanan burung-burung piaraan saya, Nyai. Terserah apa yang akan kamu lakukan terhadap bangkai raja itu. Terima kasih, Nyai. Bopo juga kaget mendengar berita kematian Empu Labdajaya oleh Sudawirat. Sebab Mahaguru dari Jagat Saksana itu terkenal sangat tinggi ilmunya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, anak itu menggunakan aji rengkah gunung. Ya. Sudawirat itu anak yang paling beruntung di muka bumi ini. Kenapa, Kakang? Bayangkan, 4 pendekar sakti ingin menjadi gurunya. Oh, jadi Kakang menginginkan... Ya. Sebenarnya saya ingin sesakti Sudawirat. Tapi, kemana saya harus mencari guru? Walaupun saya mendapatkan guru, itu artinya kita berpisah agak lama. Kalau itu yang membuat Kakang bahagia, saya tidak keberatan, Kang. Tapi berpisah dengan Kakang selama 2 sasi kemarin, saya tidak tahan, Kang. Bagaimana kalau kita sama-sama pergi berkelana mencari guru? Itu lebih bagus. Kita ke Tanah Pasundan. Di sana ilmu kanuraganya terkenal hebat, cepat dan bertenaga. Tapi bagaimana dengan anak kita Pauhana, Kang? Kasihan, kan? Kan ada kakeknya, Ki Parun Wajah. Siapa yang tidak kenal Parun Wajah? Kakak. Wah, bagus ya, Kang. Berapa, Pak? Oh. Ya, ya. Ayo, kita ke sana, ayo. Ayo, cepat. Ayo. Yang ini boleh, yang ini boleh. Ayo, toh, cepat. Iya. Kamu lihat kedua orang itu. Yang satu adalah kawan kita di Kalingapura. Saya duluan ya, saya mau buru-buru masuk lagi nih. Tuan mau yang lebih besar lagi? Tidak. Dia pengikut Giriwara yang berhasil melarikan diri sewaktu mau dihukum pancung. Mau apa mereka di sini, Kang? Jangan-jangan Durgan ini juga berada di sini. Cepat kamu beritahu Siliwa, biar aku yang mengurusi mereka. Ayo. Apa kamu ini betul-betul kuat? Betul, Tuan. Kuat, Tuan. Kuat. Loh, Tuan, kenapa dipecahkan, Tuan? Saya tidak terima, Tuan. Saya minta ganti rugi. Kuat. Tapi bukan untuk dibanting, Tuan. Oh, mau minta ganti rugi? Ya, Tuan. Minta ganti rugi. Gampang. Ini makan keping dari saya. Terima kasih, Tuan. Kalajengking. Ada apa? Den, tolong Den. Ada apa? Orang itu tukang sihir, Den. Dia membayar ganti rugi dengan kalajengking, Den. Mana orangnya? Itu dia, Den. Tangkap! Berhenti! Ada apa? Kalian telah membuat warga kami kalang kabut dan ketakutan. Ayo menyerah! Apa? Menyerah? Hei! Masih ingat aku? Kamu anak buah Giriwara, bukan? Mau apa kamu? Aku akan menangkapmu dan membawamu kembali ke Kalingapura untuk digantung. Hei, kamu, minggir! Siapa yang mau menyerah kalau untuk penggal?
Kakang. Bongo, ayo. Ya, Tuan. Kakang, gunakan serbuk sari bumi.